pemersatu juga bisa, tidak mempersatu juga bisa, karena itu kehidupan tidak terlepas dari dua sudut positif dan negatif. Saya tidak katakanlah tidak menjudge bahwa ini mempersatu, tapi ungkapan salah satu teman saya yang di belakang, di antara blok-blok yang ada di Sukaraja Kulon itu memang cukup menimbulkan keego-egonya gitu, yang akhirnya mungkin sedikit berbising, ya agak terjadilah adu halis beradu teh, ngotot marah lah atau konflik atau apa. Karena si Posko Suara Tanah akhirnya mereka cukup berbaur, walaupun memang balik lagi itu hukum alam, menjadi ya ada yang berbaur, ada yang memang menolak. Kalau yang menolak ya itu yang tadi saya bilang, mungkin menurut mereka saya menyita waktu permainan atau lamunan-lamunan, hayalan-hayalan yang mereka harapkan. Posko Suara Tanah kalau yang fixnya itu sekitar 15 orang. Itu dari warga Sukaraja Kulon sendiri, pemuda Sukaraja Kulon sendiri. Kalau Sukaraja Wetan mungkin baru beberapa, karena belum terlalu lama kita datang ke Sukaraja Wetan. Jadi akhirnya katakanlah kita cukup membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk meyakinkan lagi mereka. Kebetulan kalau hambatan ya ada yang menolak karena mungkin bagi mereka ngapain sih nanaonan sih kikian gitu. Nanaonan sih kikian tuh sangat menyita waktunya dalam tongkrongan pada umumnya, artinya bukan sia-sia, hanya belum terarahkan gitu. Dan saya datang dengan merubah tongkrongan bersama, kolaborasi yang tadi saya bilang, akhirnya menyita lamunan mereka mungkin gitu. Jadi naon sih namanya teh kan tinggal iya sih saya mah kepikiran teh kumaha carana si workshop ieu teh asup ka desa Sukaraja Wetan ke barudak ngorana, cuman kumaha carana coba lamun ka boceh heula ka Jayus si Jayus aya Jakarta wetannya dulu anu deketna we heula gitu. Cuman maksudna kepala hiji yakin tuh ya insyaallah yakin lah haula bae kan yakin banyak serangan-serangan, ini pencitraan lah, ini doktrin lah, ini apalah gitu. Berharap nama door to door deh, bukan berarti langsung mereka kumpul kita datang, emang door to door. Karena setiap pemuda itu konsentrasinya tuh beda-bedanya, ada konsentrasi usaha, ada konsentrasi kerja, ada konsentrasi nganggur, ada konsentrasi disebutkan nganggurna sukses ya. Sukses. Selayaknya kalau meyakinkan, saya pikir dengan gaya-gaya yang berbeda, artinya misalnya saya ketemu dengan konsentrasi bertemu dengan pemuda yang memang dia mencintai punk, ya saya berbicara tentang punk, bagaimana saya bisa mengetahui jiwanya punk. Kalau saya bertemu dengan katakanlah anak Monreker, ya saya bagaimana caranya saya mengetahui pergaulan Monreker. Saya mencoba merubah dari kehidupan atau mengkolaborasikan kehidupan saya dengan kehidupan Monreker dan punk. Yaitu yang saya tawarkan adalah Posko Suara Tanah. Posko Suara Tanah sih menurut saya dan hasil kajian teman-teman, ternyata dari kegiatan tersebut kita bisa menyatukan emosional dari berbagai pemuda-pemuda di berbagai tempat dan kalangan. Yang saya dapatkan, saya mendapatkan terkesannya saya lebih bahagia aja, lebih banyak teman, bisa lebih memahami pentingnya kita menjaga budaya atau warisan nenek moyang kita gitu. Si Posko Suara Tanah itu juga kembali menjadi perkumpulan
untuk mensukseskan sebuah hari raya besarnya Jatiwangi, yaitu adalah Seramik Musik Festival. Itu festival 3 tahunan. Warga Jatiwangi bersama-sama memainkan genteng, rampak genteng dan membunyikan tanah-tanah, bentuk-bentuk tanah yang lain. Nah, Pasukan Suara Tanah itu salah satu tim suksesnya untuk tahun depan yang tahun ketiga. Kebetulan kurang lebih 2 bulan atau 2 bulan masuk ke bulan ketiga ini baru 2 desa, Sukaraja Kulon sama Sukaraja Wetan. Salah satu di antara mereka ya pasti ada yang mendukung, ada yang mendukung wawuh munding gitu. Wawuh munding teh katakanlah kalau katanya akrab tapi nggak akrab gitu. Mungkin dari proses pembuatan film ini mungkin hanya muka saya aja yang selalu muncul, tapi kan buktinya tidak. Pernah juga kita diundang di salah satu universitas di Cirebon, namanya Unswagati. Dan bahkan narasumbernya tidak hanya saya membawa beberapa teman dari Posko Suara Tanah. Bahkan saya sangat menjelaskan detail dari satu persatu orangnya. Itu sudah salah satu menjadi bukti bahwa ini tidak menjadi keterkenalan satu pihak. Bahkan ini menurut saya ini menjadi keuntungan bagi desanya. Contohnya tidak disadari ada teman-teman datang sini membuat film dokumenter, dan ada beberapa news datang ke sini untuk memuat berita-berita tentang ini. Yang pertama adalah bagaimana mempersatukan anak-anak muda yang kreatif di wilayah Jatiwangi ini. Kemudian bahwa dengan alat musik ini kawasan Jatiwangi menjadi lebih dikenal, khususnya mungkin nasional, Jawa Barat bahkan nasional, mungkin makanya mancanegara. Itu memberikan kemudahan atau memberikan lebih memperkenalkan diri lagi tentang kawasan Jatiwangi yang terkenal dengan produk gentengnya. Mungkin hanya di Jatiwangi yang ada alat musik yang terbuat dari tanah. Itulah salah satu ciri khas pemuda kreatif Jatiwangi, khususnya ada JAP, kemudian di sini ada Posko Suara Tanah yang alhamdulillah di Desa Sukaraja Kulon personilnya ada juga sebagai pelaku seniman langsung. Saya sekali lagi memberikan apresiasi penuh kepada pemuda-pemuda tersebut. Kalau masyarakat ada yang dukung, ada yang nggak, kayak contohnya misalnya warung Uci yang akhirnya dia menerima saya. Kalau Kasbon tuh menerima, berarti kan secara tidak langsung dia mendukung. Terus kalau yang tidak menerima ya katakanlah saya kan berpeci nih, lambat laun kita cukup menjaga sholat kita, terus akhirnya ada beberapa kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu bilang bahwa hati-hati kamu nanti didoktrin oleh seorang AMI yang tiba-tiba merakit bom dan lain-lain lah. Ya pada intinya hati-hati menjadi teroris. Padahal saya teroris cinta. Jiwa-jiwa baru bertebaran yang terus meniupkan anginnya. Teman-teman, setelah kita berlatih beberapa hari ini, setelah kita workshop membuat suling tanah bersama, dan akhirnya mempunyai lagu dan kita latihan bersama, dan hari ini kita menguji mentalitas kita. Sebelum dimulai pementasan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Posko Suara Tanah. Semilir angin yang senantiasa membangun kebersamaan, debunya yang menguatkan di tengah cerita kebahagiaan.
ujung sampai pangkal Sukaraja masih menjadi rumah. Jiwa-jiwa baru bertebaran yang terus meniupkan anginnya, menghidupkan tanahnya kembali, menyalakan api yang mati. Semilir Halo, selamat sore. Nama saya Sinta Nur Kumala, biasa dipanggil Sinta. Saya warga asli Kota Gede, berkegiatan di Kota Gede, besar juga di Kota Gede. Dan sekarang juga suami dari Kota Gede, jadi tinggalnya masih di Kota Gede. Kegiatan saya sehari-hari selain ibu rumah tangga juga mencoba mengembangkan Kota Gede dari sisi pariwisata, karena saya juga dulu latar belakang pendidikan saya juga dari D3 Pariwisata UGM. Kemudian saya coba mengaplikasikan ilmu saya di kampung sendiri seperti itu. Untuk keseharian hobi saya ya seperti ini nih. Berkegiatan dalam berkesenian, kemudian walaupun hobi sekaligus juga pekerjaan, ada hasil dari situ juga, insya Allah ya kayak bekerja di kampung sendiri lah seperti itu. Nggak sengaja ya, pada waktu itu saya membantu ibu saya, diminta membantu ibu saya ketika itu ada tamu dari Bank Dunia, kalau nggak salah tahun 98. Kemudian saya dipasrahi untuk membantu menyediakan makanan beserta ibu-ibu kampung. Dari situ saya melihat bahwa oh ternyata Kota Gede itu punya potensi yang bisa dikembangkan seperti itu. Kemudian saya mencoba via ilmu saya yang didapat di bangku kuliah, saya mencoba bikin paket-paket dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di Kota Gede. Kesulitan itu banyak, jelas banyak ya, karena memang kegiatan pariwisata pada waktu itu hal yang sangat baru di Kota Gede. Kemudian masyarakat Kota Gede sendiri juga belum berpikir bahwa apa yang menjadi potensinya itu bisa dimanfaatkan. Jadi secara terutama secara organisasi itu juga masih seadanya dan berjalan begitu saja, nggak terkosak. Tetapi alhamdulillah melalui berbagai dukungan tim dan teman-teman juga lama-lama melalui proses yang lumayan lama lah, antara 98 sampai sekarang 2018 kurang lebih 20 tahun sudah
berkembang dengan lumayan lah seperti itu. Das Kota Gede itu sebagai sebuah bekas kerajaan Mataram Islam, jadi terkait dengan kesejarahannya kerajaan Jawa dan ketika Islam sudah masuk di Indonesia, Kota Gede menjadi salah satu pusat pemerintahan. Jadi di sini pernah menjadi sebuah kerajaan yang besar sampai mungkin tidak hanya di wilayah Kota Gede, sampai pada era Sultan Agung itu juga mengalami kejayaan, sehingga di sini itu peninggalan-peninggalan dari kerajaan Mataram Islam masih ada, jadi berupa situs, kemudian juga kehidupan sosial budaya masyarakat juga terkait dengan itu. So itu mungkin bisa manfaatkan untuk kegiatan pariwisata juga. Sebenarnya bukan penolakan ya, tapi memang kalau istilahnya kurang dengan kecuali orang-orang yang memang berkecimpung di dunia pariwisata seperti saya, seperti dan teman-teman lain itu masih menganggap bahwa pariwisata itu masih yang biasa aja seperti itu. Cuman untuk penolakan saya kira malah justru sebaliknya warga Kota Gede lebih banyak mendukung. Sebenarnya kalau secara pribadi ya ini bagian dari passion pribadi saya ya. Bukan soal untuk kita bekerja dan mendapatkan hasil dari pekerjaan itu, bukan. Tapi juga ya senang aja gitu ketika kita seperti ini, seperti di gamelan ini. Contohnya ya kita kolaborasikan dengan orang asing yang baru live in di sini selama 8 bulan di Kota Gede untuk semacam memancing anak-anak sini juga untuk jangan mau kalah lah dengan orang lain, orang asing aja mau untuk belajar tentang kebudayaan sendiri, masa kita enggak. Seperti itu kan bukan soal uangnya tapi juga soal passion dan yang jelas dalam ranah pelestarian heritage Kota Gede. Yang jelas mengenalkan kearifan lokal yang ada di Kota Gede, termasuk juga situs. Dan kenapa kearifan lokal itu ada, itu karena memang berasal dari kesejarahan. Jadi semacam jargon jas merah, jangan melupakan sejarah, itu coba kita kemas dalam suatu kegiatan wisata. Tentu saja juga kegiatan wisata yang sifatnya bertanggung jawab, dalam artian bertanggung jawab terhadap kelestarian, kemudian pelibatan masyarakat itu 100% ya, karena tim kami semuanya orang Kota Gede, jadi banyak hal yang semacam dari oleh untuk kami sendiri seperti itu. Tapi juga memberikan edukasi ke orang yang tertarik dengan Kota Gede. Seperti orang asing ini kan, mengapa mereka live in di sini kan tentunya ada alasan, memang pengen tahu tentang Kota Gede lah, seperti itulah. Ada share dan akulturasi budaya di dalamnya. Sibuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat tentang potensi wisata di Kota Gede, bergerak untuk membangkitkan potensi-potensi yang ada di Kota Gede, misalnya karawitan, batik, juga makanan-makanan yang dulu sempat tidak booming, sekarang diangkat lagi seperti kipol, gomoro, gitu. Jadi potensi wisata. Kebetulan saya ketemunya di situ. Jadi saya dan Sinta itu kebetulan ketemu di sebuah festival Kota Gede. Saya ketuanya, dia sekretarisnya.
Jadi kalau kayak sekarang mungkin cinlok ya kayak gitu, lebih bisa membagi waktu aja. Kadang-kala kerjanya kalau di rumah masih ngurus itu aja gitu. Jadi banyak. Sebetulnya sudah komitmen kami antara Sinta dan saya itu untuk kebetulan juga berangkatnya juga sama tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi saya pengen semuanya tetap berjalan seperti adanya aja. Jadi tetap bermasyarakat, mengembangkan masyarakat supaya lebih berdaya gitu. Ini aku pinjam dulu ya. Ayo, pinjam dulu. Mau kerja ini. Sini. Bantu ini Bu sini. Ini bacain ini, Bu petik ya. Sini ya, Pak, sini. Ini guys. Invoice. Nomor TS. Suka pergi kerja ngurusin sana sini, riwah, kadang galak. Galak? Oh, emang kayak galak kayak gimana ibunya? Ya, oh gitu. Gak apa-apa, ceritain aja kalau kakak. Kadang Apa aja mamanya nggak ada? galak. Terus apa itu? Kalau salah nggak mau ngaku, punya belanja online. Oh. Lihat-lihat tuh sepatu, main bola, terus cek-cekan, terus suka kadang bikin video sama temen. Video kayak gimana? Cuma sepeda, terus di jalan pakai sepeda, terus di video. Di Lorong. itu videonya sama apa di kemanain? Di apa ke Di YouTube? YouTube, masukin YouTube. Selain Abbas bikin video main sepeda nih, video apa aja? Misalkan kayak Abbas main game atau gimana? Game, Game apa yang Abbas mainin? Minecraft. Minecraft. Oh iya, Minecraft tahu. Oh jadi Abbas suka bikin game Minecraft terus direkord dimasukin ke YouTube ya? Jarang. Yang di rumah. Sibuk terus, boleh sibuk ngurusin itu kerja. Terus istirahat aja gitu apa? Jangan sering-sering apa? Ngurusin kota gede. Bukan. Sering main HP di rumah. Sering di rumah. Kenapa? Ya, apa sih? Ngobrol, cerita-cerita. Tentang apa? Ya, tentang apa ya? Semua. Ya. Abang suka cerita gak gitu? Ma, hari ini Abang bikin video ini gitu, suka? Oh, terus Mama suka bilangnya apa kalau Abang sudah bikin video gitu? Ya, gitu. Ditangkap gak? Misalkan, oh iya bagus gitu atau? Abang bikin videonya pakai apa sih? Kakak lupa nanya. Kamera. Kamera apa, handphone? Bukan. B Pro. Oh, B Pro. Oh, GoPro ya.